Ya, silakan kelompok 3 bisa presentasi dan 4 sebagai pembahas ya. Jangan lupa recording. Izin Bapak. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan teman-teman semua. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Dr. Syahrial Sadiq STMMM selaku dosen pengampu manajemen keuangan lanjutan dan teman-teman yang telah berhadir di GMeet hari ini. Pada pekan ini, kami dari kelompok 3 akan membahas materi mengenai keuangan berbasis teknologi atau fintech dan perbankan digital. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 3. Yang pertama ada Alia Kansa Medina, saya sendiri selaku moderator. Lalu Dina Rizkina, Stefani Kristina Marta, Yosipa Nur Aini, Muhammad Rifki, Christine Carolina Hutahayan, dan yang terakhir Anepia Rahmadani. Baik, memasuki materi yang pertama terkait dengan apa itu fintech atau definisi dari fintech akan dijelaskan oleh saya sendiri. Fintech merupakan singkatan dari kata financial technology yang diartikan dalam bahasa Indonesia menjadi teknologi keuangan. Nah, secara sederhananya, fintech itu diartikan sebagai pemanfaatan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan di industri keuangan. Nah, Bank Indonesia juga mendefinisikan fintech itu sebagai fenomena perpaduan antara teknologi dan fitur keuangan yang mengubah model dan penghalang model keuangan yang lemah. Nah, hal ini bertujuan untuk masuk yang mengarahkan pada peningkatan pemain dalam menjalankan layanan serta membantu inklusi keuangan. Fintech sendiri didedikasikan untuk sektor jasa keuangan dan sedang berkembang untuk memanfaatkan seluruh teknologi yang digunakan dalam industri jasa keuangan dan bukan hanya inovasi baru. Nah, untuk mengenai fintech, telah diatur pada Peraturan OJK Nomor 77 POJK 01/2016 tentang layanan peminjaman uang berbasis teknologi informasi. Nah, pada pasal 1 angka 3 PJOK 77/PJOK 01/2016 itu menyebutkan bahwa layanan pinjaman meminjam uang berbasis teknologi informasi atau fintech tadi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam-meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Nah, fintech juga diatur pada pasal 1 angka 1 Peraturan dari Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial, bahwa teknologi finansial adalah pengguna teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk layanan teknologi atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Nah, fintech ini diselenggarakan oleh perusahaan baru yang disebut dalam perusahaan rintisan atau startup adalah perusahaan yang baru berdiri atau masih dalam tahap merintis, yang umumnya bergerak di bidang teknologi dan informasi di dunia maya atau internet. Nah, ada beberapa pengertian fintech itu bisa kalian baca di makalah. Nah, untuk perkembangan fintech sendiri itu telah memengaruhi berbagai sektor industri jasa finansial yang meliputi perbankan, pasar modal, asuransi, dan lembaga keuangan. Dalam beberapa dekade terakhir ini, penerapan teknologi dan informasi untuk layanan keuangan berupaya untuk memberikan inovasi tingkat efisiensi, infrastruktur, teknologi, dan stabilitas sistem, ketahanan dan keamanan yang lebih tinggi. Nah, di mana teknologi yang hadir saat ini memberikan berbagai layanan baru yang inovatif dengan menggunakan seperangkat alat digital. Nah, itu tadi materi untuk penjelasan dari fintech itu sendiri. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh
Dina. Kepada Saudara Dina, saya persilahkan. Tes, apakah suara saya terdengar? Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan kembali, nama saya Dina Rizkina. Selanjutnya kita akan membahas mengenai dampak positif fintech terhadap kinerja bank konvensional. Sebelum membahas itu, kan tadi telah dijelaskan oleh rekan saya mengenai pengertian fintech itu sendiri, yaitu merupakan perpaduan antara teknologi dan layanan keuangan dalam menghasilkan produk dan pengaruh stabilitas sistem keuangan. Nah, yang dimana sebenarnya fintech ini telah berevolusi. Ada revolusi fintech 1.0 yang memperkenalkan Telex dan Dinner Card sebagai taraf awal perkembangan kredit. Yang kedua itu ada revolusi fintech 2.0 yang memanfaatkan teknologi komputer dan jaringan yang meluncurkan mesin ATM ataupun mobile banking. Nah, revolusi 3.0 itu maraknya bisnis berbasis elektronik dan sepenuhnya menggunakan data jaringan atau online system. Kemudian ada revolusi fintech 3.5 yang munculnya beberapa startup berupa aplikasi keuangan seperti GoPay, QRIS, Dana, dan lain-lain. Kemudian ada revolusi 4.0 yang mengintegrasikan teknologi canggih seperti blockchain, AI, dan big data dalam layanan keuangan. Nah, terus bagaimana sih hubungan fintech dan perbankan? Dengan perkembangan teknologi yang semakin meluas, serta manusia yang membutuhkan cara agar lebih mudah, cepat, dan efisien, maka perbankan itu harus memperbaharui layanan dengan menggunakan finansial teknologi atau fintech. Dengan kolaborasi antara keduanya, maka menjadikan layanan perbankan itu lebih mudah dan cepat untuk mengaksesnya. Nah, kemudian ada beberapa dampak positif fintech itu terhadap kinerja bank konvensional. Yang pertama itu ada peningkatan efisiensi operasional, yang dimana bank yang mengadopsi dan mengintegrasikan teknologi fintech itu ke dalam operasional, mereka akan mengalami peningkatan efisiensi operasional. Nah, melalui teknologi digital yang memungkinkan adanya otomatisasi berbagai proses bisnis, kemudian juga dapat mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan produktivitas karyawan. Contohnya sendiri itu ada penurunan rasio BOPO atau biaya operasional terhadap pendapatan operasional pada bank-bank yang aktif mengadopsi teknologi fintech ini. Yang kedua itu ada inovasi layanan keuangan. Nah, dengan mengadopsi teknologi ini juga dapat mendorong bank untuk menawarkan layanan yang lebih inovatif dan mudah diakses, seperti mobile banking serta pembayaran digital lainnya, yang dimana ini memungkinkan konsumen untuk melakukan transaksi keuangan dengan lebih cepat, mudah, dan efisien. Yang ketiga itu ada perluasan basis nasabah atau peningkatan aksesibilitas. Nah, layanan perbankan digital ini memungkinkan untuk menjangkau nasabah di daerah-daerah yang sebelumnya sulit diakses, seperti daerah-daerah terpencil. Maka dengan adanya mobile m-banking itu, mereka bisa menggunakannya sebagai alat transaksi yang lebih mudah. Kemudian yang keempat itu ada peningkatan kualitas aset, yang dimana pengguna teknologi big data dan kecerdasan buatan itu dalam analisis kredit memungkinkan bank untuk melakukan penilaian risiko yang lebih akurat dan efisien. Yang kelima itu ada kolaborasi yang menguntungkan. Kolaborasi antara bank dan fintech ini dapat menjadikan strategi yang saling menguntungkan, di mana fintech itu pada umumnya unggul dalam hal kecepatan, fleksibilitas, dan inovasi. Sementara bank konvensional itu memiliki keunggulan dalam stabilitas, regulasi, dan kepercayaan nasabah. Yang keenam itu ada peningkatan pengalaman nasabah. Nah, pengguna teknologi seperti chat
Chatbot dan AI meningkatkan layanan pelanggan, membuat interaksi dengan bank menjadi lebih personal dan responsif. Bisa di next. Nah, bisa dilihat teman-teman di situ ada contoh dari berita penurunan rasio BPO. Nah, bisa dibaca. Nah, PT Bank Mandiri, TBK misalnya, per kuartil 3 pada tahun 2022 itu mencatat penurunan BPO di level 55,59%, sedangkan pada kuartal ketiga tahun 2021 itu masih berada tinggi di sekitar 68,82. Nah, kemudian yang di sampingnya itu merupakan rasio pengguna mobil m-banking terbanyak. Nah, untuk saat ini m-banking yang sering digunakan oleh masyarakat itu ada BCA Mobile. Ya, bisa di next. Kemudian ada tantangan finance bagi bank konvensional. Yang pertama itu regulasi dan kepatuhan. Nah, peraturan terkait undang-undang dan teknologi itu kan terus berkembang. Bank itu terus memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku yang seringkali kompleks dan memerlukan sumber daya yang signifikan. Regulator keuangan seperti Bank Indonesia dan otoritas keuangan itu dituntut untuk menciptakan kerangka regulasi yang aktif dan mendukung inovasi namun tetap menjaga stabilitas sistem keuangan serta melindungi kepentingan konsumen. Sebagaimana yang telah berlaku peraturan OJK nomor 77 tahun 2016 tentang layanan pinjaman meminjam uang berbasis teknologi informasi. Yang kedua itu ada keamanan dan perlindungan data. Dengan semakin banyaknya transaksi keuangan yang dilakukan secara digital, risiko kejahatan cyber dan pencurian identitas dilakukan secara digital semakin meningkat. Perbankan perlu mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan keamanan dan perlindungan data konsumen itu. Yang ketiga, adanya biaya investasi teknologi. Nah, bank-bank yang melakukan investasi signifikan dalam pengembangan teknologi digital itu cenderung mengalami penurunan profitabilitas dalam jangka yang pendek karena diakibatkan untuk mengadaptasi teknologi yang berkembang saat ini itu memerlukan modal awal yang sangat besar sehingga profitabilitas dalam jangka pendeknya itu nanti bakal menurun. Namun profitabilitas dalam jangka panjang itu bisa berkembang atau bisa meningkat. Yang keempat itu ada transformasi budaya organisasi dan pengembangan SDM. Nah, bank itu perlu melakukan transformasi budaya organisasi dan pengembangan sumber daya manusia. Hal ini mencakup peningkatan literasi digital karyawan, pengembangan pola pikir inovatif dan agil, serta perekrutan talenta dengan keahlian di bidang teknologi dan analisis data. Yang kelima itu ada integrasi sistem dan infrastruktur. Nah, banyak bank yang telah memiliki sistem dan infrastruktur yang mapan, yang tidak selalu kompatibel dengan solusi teknologi baru. Dengan mengadopsi fintech ini membutuhkan upaya untuk mengintegrasikan platform baru dengan sistem yang ada, sehingga memerlukan investasi dalam perangkat lunak, perangkat keras, dan sumber daya manusia yang terampil. Yang terakhir itu ada tekanan kompetitif. Nah, tekanan ini muncul pada perusahaan-perusahaan fintech untuk menciptakan tekanan kompetitif yang berpotensi menekan margin keuntungan bank, terutama dalam layanan transaksional seperti transfer dan pembayaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Dina. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Christine. Kepada Christine saya persilakan.
Baik, perkenalkan kembali, nama saya Christine Kamutayan. Di sini saya akan melanjutkan materi pada hari ini. Yang pertama ada definisi dari blockchain. Jadi singkatnya blockchain itu merupakan buku catatan digital yang menyimpan data transaksi dalam bentuk blok-blok yang saling terhubung. Nah, data dalam blockchain ini bisa disebut sangat aman karena menggunakan teknologi enkripsi di mana data itu tidak bisa diubah dengan mudah. Contoh penggunaan teknologi blockchain itu ada dalam mata uang digital seperti Bitcoin, Litecoin, dan lain-lain. Next. Selanjutnya di sini ada 5 prinsip dasar dari blockchain. Yang pertama ada distributed database, di mana maksudnya di sini semua peserta dalam jaringan memiliki salinan data yang sama, sehingga tidak ada satu pihak yang mengontrol seluruh data. Jadi semua orang itu bisa memverifikasi transaksi tanpa perlu pihak ketiga. Yang kedua ada peer-to-peer transmission. Transaksi dilakukan secara langsung antara pengguna tanpa perantara sehingga lebih cepat dan efisien. Prinsip yang ketiga ada transparansi dengan nama samaran. Maksudnya di sini semua transaksi dapat dilihat oleh pengguna yang memiliki akses, tetapi identitas penggunanya tetap anonim atau hanya bisa diketahui jika penggunanya itu memilih untuk mengungkapkannya. Prinsip yang keempat ada irreversibility of records, yaitu setelah data atau transaksi masuk ke dalam blockchain, data tersebut tidak bisa diubah atau dihapus. Ini membuat blockchain sangat aman dan bisa dipercaya. Lalu yang kelima ada computation logic atau logika komputer, di mana blockchain dapat diprogram untuk menjalankan aturan tertentu secara otomatis, misalnya membuat kontrak pintar atau smart contract yang langsung berjalan jika syarat tertentu dipenuhi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya ada penerapan blockchain dalam sektor keuangan. Yang pertama ada dalam sistem pembayaran dan remutasi. Jadi blockchain telah merevolusi sistem pembayaran global dengan menyediakan metode transaksi yang lebih cepat, aman, dan lebih hemat biaya. Nah, dengan blockchain, transaksi dapat dilakukan secara langsung antara pengirim dan penerima tanpa perantara, sehingga mempercepat proses dalam mengurangi biaya. Contohnya Ripple yang memungkinkan transaksi lintas batas dalam hitungan detik dengan biaya lebih rendah dibandingkan sistem seperti SWIFT. Yang kedua ada smart contract. Jadi smart contract itu adalah inovasi blockchain yang memungkinkan perjanjian digital berjalan secara otomatis tanpa memerlukan pihak ketiga. Dalam industri keuangan, smart contract ini digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pinjaman, polis asuransi, dan investasi. Sebagai contoh, platform Ethereum memungkinkan pengguna membuat smart contract untuk menjalankan transaksi seperti pembayaran otomatis. Yang ketiga ada keuangan terdesentralisasi, yaitu ekosistem layanan keuangan yang berjalan di blockchain tanpa bergantung pada institusi keuangan tradisional seperti bank atau perusahaan investasi. Pengguna dapat melakukan berbagai aktivitas keuangan seperti menabung, meminjam, dan berdagang aset digital dengan menggunakan smart contract. Next. Yang selanjutnya ada tantangan dan risiko blockchain dalam keuangan. Yang pertama, regulasi yang belum jelas. Jadi banyak negara, termasuk Indonesia, itu belum memiliki kerangka hukum yang jelas mengenai implementasi blockchain, terutama dalam hal transaksi keuangan dan kepemilikan aset digital. Nah, ketidakpastian ini membuat banyak institusi keuangan ragu untuk mengadopsi teknologi blockchain secara penuh. Yang kedua, keamanan data dan risiko peretasan. Meskipun blockchain ini memiliki sistem keamanan yang lebih baik dibandingkan dengan database terpusat, ancaman peretasan itu tetap ada. Jika ada kelemahan dalam sistem atau protokol yang digunakan, peretasan bisa mengeksploitasi celah keamanan untuk mencuri aset digital. Yang ketiga, skalabilitas dan efisiensi. Beberapa jaringan blockchain seperti Bitcoin dan Ethereum itu memiliki keterbatasan dalam jumlah transaksi yang diproses tiap detik.
Ini menyebabkan biaya transaksi yang tinggi dan waktu pemrosesan terutama terjadi lonjakan pengguna. Yang keempat, kepemilikan data dan privasi data. Dalam sistem blockchain, setiap transaksi dicatat dalam ledger yang dapat diakses oleh semua peserta jaringan. Meskipun data tersebut dienkripsi, ada kekhawatiran terkait privasi data, terutama dalam transaksi keuangan yang memerlukan tingkat kerahasiaan khusus. Selain itu, dalam beberapa kasus, pengguna tidak memiliki kendali penuh atas data mereka sendiri, karena informasi tersebut tidak tersimpan secara permanen di dalam blockchain. Dan yang terakhir ada hambatan adopsi oleh lembaga keuangan. Banyak lembaga keuangan tradisional yang masih enggan mengadopsi teknologi blockchain karena berbagai alasan, seperti biaya implementasi yang tinggi, kebutuhan untuk mengubah sistem yang sudah ada, serta kurangnya pemahaman tentang cara kerja teknologi ini. Selain itu, adanya ketergantungan pada sistem perbankan konvensional membuat transisi ke sistem berbasis blockchain ini menjadi lebih sulit. Mungkin itu saja materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh saya, yaitu materi tentang definisi kecerdasan buatan atau biasa disebut dengan Artificial Intelligence atau AI. Jadi, AI adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem yang dapat melakukan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, seperti pemrosesan bahasa alami dan pengenalan pola, bahkan pengambilan keputusan. AI dapat dibagi menjadi beberapa jenis, termasuk AI lemah yang dirancang untuk tugas yang spesifik, dan AI yang kuat yang memiliki kemampuan untuk berpikir dan bernalar secara mandiri seperti manusia. Menurut Russell dan Norvig, dalam Artificial Intelligence, a modern approach, AI dapat dikategorikan berdasarkan pendekatan dan teknik yang digunakan, seperti machine learning, deep learning, natural language, processing NLP, dan AI. Dan selanjutnya, peran AI dalam manajemen keuangan. AI telah membawa perubahan signifikan dalam dunia keuangan dengan meningkatkan efisiensi, mengurangi resiko, dan dapat membantu dalam pengambilan keputusan berbasis data. Berikut adalah beberapa peran utama AI dalam manajemen keuangan. Yang pertama ada otomisasi proses keuangan. AI digunakan untuk mengotomisasi tugas-tugas rutin seperti pemrosesan transaksi, penyataan akuntansi, dan analisis laporan keuangan. Analisis dan prediksi pasar keuangan. AI dan machine learning dapat digunakan untuk menganalisis data pasar dan memprediksi pergerakan harga saham, valuta asing, dan instrumen keuangan lainnya. Yang ketiga, deteksi penipuan dan manajemen risiko. Bank dan institusi keuangan menggunakan AI untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan dalam transaksi keuangan. Algoritma AI dapat mengenali pola penipuan berdasarkan data transaksi yang besar dan mengurangi risiko kejahatan finansial. Yang selanjutnya, layanan keuangan berbasis AI. Chatbot berbasis AI dan asisten virtual digunakan oleh bank dan perusahaan fintech untuk memberikan layanan pelanggan yang lebih cepat dan efisien. Yang kelima, peningkatan pengambilan keputusan investasi. AI membantu dalam manajemen portofolio investasi dengan menganalisis data keuangan dan memberikan rekomendasi investasi yang lebih akurat. Baik, untuk materi yang selanjutnya, selain ada peran AI, yang selanjutnya ada manfaat penggunaan AI dalam manajemen keuangan. Yang pertama ada efisiensi operasional. Jadi, AI ini mengotomatisasi berbagai tugas keuangan seperti pencatatan transaksi, pengelolaan laporan keuangan, dan audit internal. Jadi dengan AI ini dapat mengurangi beban kerja manual, mempercepat proses, serta mengurangi biaya operasional perusahaan. Yang kedua ada akurasi data. Jadi dengan algoritma canggihnya AI ini dapat memproses dan menganalisis data keuangan dengan tingkat akurasi yang tinggi. Selanjutnya, manfaat yang selanjutnya ada pengambilan keputusan yang lebih baik. Jadi AI ini mampu menganalisis data keuangan secara real time dan memberikan wawasan berbasis data dengan informasi yang lebih akurat dan mendalam. Selanjutnya, AI ini bermanfaat untuk mendeteksi kecurangan. Jadi AI ini dapat mengenali pola transaksi yang tidak biasa atau mencurigakan, membantu dalam pencegahan serta identifikasi potensi penipuan keuangan.
Dan yang terakhir, manfaat AI yaitu prediksi keuangan dan perencanaan strategis. Yaitu teknologi machine learning dalam AI memungkinkan perusahaan untuk memproyeksikan tren keuangan berdasarkan data historis. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, izin lanjutkan. Selanjutnya yaitu tantangan implementasi AI. Yang pertama yaitu keamanan data dan privasi. Nah, seperti yang kita ketahui, AI ini bekerja dengan data dalam jumlah yang besar, termasuk informasi keuangan dan juga data pribadi pelanggan. Nah, apabila sistem perusahaan itu tidak cukup aman, maka data ini bisa bocor dan juga disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Nah, selain itu juga perusahaan juga harus mengikuti aturan perlindungan data seperti GDPR agar perusahaan tidak terkena denda ataupun tuntutan hukum. Yang kedua yaitu keputusan otomatis dan akuntabilitas. Nah, AI ini bisa mengambil keputusan sendiri berdasarkan data yang dianalisis. Jika keputusan tersebut salah ataupun merugikan, maka akan sulit untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga yaitu dampak pada tenaga kerja, di mana yang sebelumnya tugas-tugas itu dikerjakan oleh manusia, sekarang udah bisa otomatis dikerjakan sama AI. Nah, hal ini dapat mengakibatkan beberapa pekerjaan hilang ataupun berubah, sehingga karyawan perlu meningkatkan keterampilan agar mereka dapat dibutuhkan di perusahaan. Nah, selain itu juga, perusahaan tentunya harus menyesuaikan strategi sumber daya manusianya juga, agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK secara besar-besaran. Kemudian yang keempat yaitu tantangan regulasi. Nah, peraturan tentang penggunaan AI ini terus berubah dan juga perusahaan harus selalu bisa menyesuaikan diri karena jika perusahaan tidak patuh terhadap aturan, maka perusahaan dapat menghadapi sanksi ataupun denda yang merugikan bisnis. Boleh di next. Selanjutnya yaitu risiko implementasi AI. Yang pertama yaitu risiko kebocoran data. Nah, seperti yang sudah aku bilang tadi, bahwa AI ini mengolah data keuangan dalam jumlah yang besar, yang bisa menjadi sasaran peretasan ataupun pencurian data. Jika data pelanggan ataupun perusahaan bocor, maka akan menimbulkan kerugian finansial dan kehilangan kepercayaan dari publik. Kemudian yang kedua yaitu privasi konsumen. Nah, AI ini sering membutuhkan akses ke data pribadi pelanggan untuk membuat analisis dan prediksi. Jika perusahaan tidak dapat mengelola data ini dengan baik, maka hal ini bisa melanggar hak privasi pelanggan dan berisiko untuk terkena tuntutan hukum. Kemudian yang ketiga yaitu bias algoritma. Nah, AI ini belajar dari data yang disajikan, sehingga jika data tersebut tidak seimbang atau memiliki pola diskriminatif, maka AI dapat menghasilkan keputusan yang tidak adil. Contohnya, jika AI digunakan untuk menilai kelayakan kredit dan datanya cenderung menguntungkan kelompok tertentu. Nah, AI ini bisa tanpa sadar mendiskriminasi kelompok lainnya. Kemudian yang keempat yaitu bias gender dan ras. Nah, AI ini bisa secara tidak sadar memperkuat ketimpangan sosial jika data yang digunakan tidak adil. Contohnya dalam sistem perekrutan kerja atau penilaian kredit. Nah, AI ini mungkin cenderung lebih memilih kandidat laki-laki dibandingkan perempuan atau memberikan skor lebih rendah kepada kelompok ras tertentu. Nah, hal ini bisa menimbulkan ketidakadilan dan berpotensi melanggar aturan diskriminatif. Aturan anti diskriminasi. Nah, kemudian yang kelima yaitu risiko reputasi dan sanksi regulasi. Nah, jika AI membuat keputusan yang salah, maka dampaknya akan berakibat pada kebocoran data atau melanggar aturan, sehingga perusahaan dapat kehilangan kepercayaan dari pelanggan dan menghadapi sanksi dari regulator. Nah, sanksi ini bisa berupa denda besar, larangan operasional, atau tuntutan hukum yang merugikan bisnis. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya atau kelompok pembahas, dipersilahkan.